Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, mahasiswa mahasiswi yang saya hormati dan Ibu Muhammad dosen mata kuliah Al-Quran Hadis yang saya hormati. Saya ingin memulai presentasi ini dengan kisah nyata saya beberapa minggu yang lalu. Kerabat saya terkena tipu di media sosial dengan diiming-imingi income besar. Nyatanya dia malah tertipu dan diambil uangnya hampir sekitar 50 juta. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dunia online godaannya itu nyata, tapi wajah penipu itu palsu. Kasus ini membuktikan evaluasi teknologi lebih cepat daripada evaluasi moral kita. Ini membawa kita ke pertanyaan yang ada di makalah saya nantinya. Bagaimana kita menjaga iman dan integritas di tengah godaan digital? Analisis saya berfokus pada masalah nyata, yaitu praktik penipuan dan kecurangan dalam bermuamalah digital atau dalam kurung muamalah digital. Dan solusi abadi yaitu variabel X, nilai kejujuran yang harus diambil dari standar tertinggi, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 152. Saya akan tunjukkan beberapa poin penting yang ada di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa anful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi'ahdi awfu zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Jadi ada pesan moral yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama adalah amanah, dalam kurung menjaga harta. Jangan mudah memberikan uang atau data kepada siapapun. Intinya, setiap janji keuntungan harus diperiksa kembali keamanannya. Yang kedua, keadilan, dalam kurung transparansi penuh. Tidak ada transaksi yang samar-samar. Intinya, scam investasi yang menjanjikan income besar dan tidak jelas itu melanggar prinsip keadilan. Yang ketiga, integritas komunikasi. Berkata dan menjaga harus adil dan benar. Intinya, selalu ragukan klaim manis di media sosial yang tidak didukung bukti nyata. Kunci muamalah digital agar aman. Masalahnya, kenapa orang-orang termasuk kerabat saya bisa tertipu? Karena penipuan memanfaatkan anonimitas atau tidak transparan dalam data dirinya. Solusinya,
kita harus mengaktifkan antibodi moral dalam diri kita, yaitu aktifkan muraqabah. Intinya latih diri kita itu untuk selalu takut kepada Allah, karena Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Efeknya, rasa takut kepada Allah atau tazkiyatun nafas menjadi fitur keamanan otomatis yang mencegah kita ditipu atau menjadi penipu atau plagiat dan menyebarkan hoaks. Yang kedua, solusi tanggung jawab teknologi. Jaga identitas. Jangan pernah membuat akun palsu atau fake account atau mengaku sebagai orang lain. Cek and recheck. Gunakan teknologi untuk verifikasi atau tabayun. Jangan pernah janjikan atau link investasi yang selalu manis tanpa sumber yang resmi. Baik, kesimpulannya adalah kasus yang dialami oleh kerabat saya ini godaan income palsu, penipu atau hoax. Ini bukti bahwa teknologi lebih cepat daripada moral. Kunci utama solusinya adalah muraqabah, kesadaran bahwa Allah mengawasi, dan antibodi digital kita yang mencegah untuk menjadi penipu dan membuat kita tidak mudah tertipu. Jadi menurut saya, judul saya ini sangat relevan untuk diaplikasikan di zaman sekarang, karena banyak kasus-kasus hoax dan lain sebagainya yang tidak ada yang mau tanggung jawab di dalamnya. Maka dari itu nilai kejujuran itu sangat penting dan harus diaplikasikan di era digital saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.